Halo semua, ini pagi-pagi di tempat kami sudah hujan. Padahal sudah mau bulan 4 tapi masih musim hujan aja. Biasanya kan kalau sudah mau masuk bulan April berarti itu sudah masuk musim panas. Tapi cuaca akhir-akhir ini sudah nggak bisa ditebak lagi ya teman-teman. Kadang lagi panas terik, tiba-tiba hujan deras bahkan berangin. Oleh karena itu dimanapun kalian berada harus tetap hati-hati ya. Oke, ini aku mulai aktivitasku di pagi hari yang sedang hujan ini. Dimana lagi kalau bukan di dapur. Ini aku lagi sibuk masak-masak untuk dibawa ke kedukaan. Jadi teman-teman, di tempat kami di sini kalau ada daun jatuh atau kalau ada kedukaan, kami itu ada kebersamaan untuk bawa makan, yaitu nasi ikan dan sayur. Bukan menu yang mewah, hanya menu sederhana saja. Yang penting ikhlas dan bisa membantu meringankan beban keluarga yang sedang tertimpa kedukaan. Pokoknya yang unik itu di tempat kami, baik acara suka maupun acara duka, kita tetap makan-makan bersama. Bagaimana dengan di tempat kalian nih bun? Apakah sama juga? Oke, mari kita lanjut ke video. Jadi rencananya di sini aku mau masak ikan goreng sambal dan juga sayur daun ubi atau daun singkong santan. Ini aku chopper semua perbumbuannya. Ada cabai dan juga tomat yang untuk ikan goreng sambalnya. Kalau untuk daun ubi santan, bumbu halusnya aku pakai ada bawang merah, bawang putih dan juga kemiri dan jahe sedikit. Tak lupa bumbu aromatiknya ada bumbu daun yaitu daun jeruk, daun pandan, daun kunyit dan juga serai. Sama ada tambahan irisan daun bawang dan juga daun kemangi. Nah, bawang merah yang aku siapkan ini untuk tambahan bumbu untuk masak goreng sambal ikannya nanti. Dan ini dia teman-teman semua perbumbuan untuk masak sayur daun ubi santan dan juga ikan goreng sambal. Semuanya sudah selesai aku siapkan dan di sini lanjut kita mau masak. Dan ternyata saat aku mau panasin wajan untuk goreng ikan, tahu ini gasnya habis teman-teman. Mau pergi beli gas melon tapi di luar tuh lagi hujan. Untung saja tabung gasku di sini ada 2. Jadi kalau yang satu kosong itu langsung aku isi aja, langsung aku beli. Sehingga kalau kehabisan gas saat masak begini aku ada cadangan. Nah, siapa nih di sini yang masih takut untuk pasang gas sendiri? Awal-awal dulu aku juga takut ya teman-teman. Takut pakai gas LPG sampai-sampai yang lain sudah pakai gas. Aku malah masih pakai kompor minyak tanah. Tapi lama-kelamaan harga minyak tanah di tempat kami itu lebih mahal dari harga gas. Jadi mau tidak mau aku memberanikan diri untuk beralih ke gas LPG. Bahkan pun memberanikan diri untuk pasang gas sendiri. Oke teman-teman, ini gasnya sudah terpasang dan di sini kompor aku juga udah nyala. Jadi aktivitas masak-memasak aku bisa kulanjutkan. Ini aku panaskan minyak goreng untuk menggoreng ikan dan di tuku sebelahnya aku ada rebus daun singkong atau daun ubi. Ini sudah cukup empuk, jadi lanjut aku angkat dan tiriskan. Kemudian aku lanjut lagi untuk menggoreng ikannya. Ikan yang aku goreng ini adalah ikan tongkol. Kebetulan tetangga aku yang biasa jual ikan semalam itu ada ambil ikan tongkol di pelelangan ikan untuk mereka jual pada besok harinya di pasar. Jadi semalam sambil mereka ngepak ikan, aku langsung beli untuk persiapan masak di pagi ini tanpa lagi harus belanja ke pasar ya teman-teman. Dan karena ini ikannya juga nggak terlalu besar ukurannya, jadi di sini aku goreng saja utuh seperti ini. Sambil goreng ikan di sini juga aku sempatkan untuk masak nasi di Magicom agar supaya nanti jika ikan dan sayurnya tuh sudah matang, nasinya juga sudah matang. Karena kan kita bawa ini makanannya untuk makan siang di kedukaan, biar nggak repot-repot lagi menunggu lebih lama. Aku masak nasinya pakai air yang mendidih supaya nasinya tuh cepat matang. Masak nasinya sudah, ini aku tinggalkan dan lanjut aku mau bikin goreng sambal untuk ikan gorengnya. Pertama-tama aku tumis dulu bawang merah irisnya sampai dia berbau harum sampai agak kecoklatan seperti ini dan lanjut aku masukkan cabai rawit dan juga tomat. Dioseng-oseng, diaduk-aduk, ditumis sampai semuanya ini matang merata. Nah, setelah ini agak matang atau setengah matang, lanjut aku tambahkan penyedap, ada gula, garam dan juga micin. Lanjut dioseng-oseng lagi sampai semua bumbu penyedapnya tadi itu tercampur merata atau larut ke dalam sambalnya. Nah, ini singkat saja ya teman-teman, sambal gorengnya sudah matang. Ini juga hujan di luar tuh makin deras aja. Dan ternyata di sini tuh aku dan Pak sebelum sarapan, jadi aku mau bikin nasi goreng dulu. Nasi gorengnya di sini tuh nasi goreng yang simple aja, saset-saset jadi. Karena kan ini aku juga lagi sibuk untuk masak makanan yang akan dibawa ke kedukaan nanti. Jadi kita sarapan yang simple-simple aja. Nah, ini nasi gorengnya sudah matang, sudah selesai. Pas banget dimakan saat cuaca hujan-hujan begini ditemani dengan teh hangat.
Bisa kalian lihat sendiri dan dengar sendiri, ini hujannya tuh deras banget. Pak suami sampai basah kehujanan saat beli kelapa cukur di pasar. Nah, nantinya kelapa cukur ini akan aku buat santan untuk sayur daun ubi santannya nanti. Dan ini kelapa cukurnya aku siramkan dengan air yang sudah mendidih. Sambil tunggu air kelapanya itu dingin, di sini aku siapkan ikan untuk dicampurkan ke sayur daun ubi santannya. Ini tuh ikan tongkol yang tadi aku goreng. Akan aku tambahkan ke sayur biar nanti sayurnya tuh makin nikmat. Oke teman-teman, di sini perbumbuan untuk masak sayurnya tuh sudah siap semua. Lanjut aku masak deh. Pertama-tama di sini aku tumis bumbu aromatiknya dulu. Seperti biasa ada daun jeruk, daun pandan, daun kunyit dan juga serai. Aku tumis sampai bau harumnya ini keluar. Nah, ini sudah cukup. Lanjut di sini aku masukkan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga sedikit jahe yang sudah dihaluskan. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai. Nah, lanjut lagi, tadi aku sudah masukkan irisan daun bawang. Jangan lupa ikan yang tadi kita suir kita masukkan juga. Dioseng-oseng sebentar sebelum lanjut kita masukkan santan. Di sini aku hanya pakai santan dari 1 butir kelapa. Dan aku ambil bagian santan kentalnya saja atau perasan pertama dari kelapa cukur yang tadi. Nah, kalau sudah masuk santan begini, ini harus wajib kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Ini adalah tips biar santannya itu nggak pecah. Oke, lanjut, tak lupa di sini aku tambahkan penyedap, ada garam dan juga micin. Diaduk-aduk terus biar bumbu penyedapnya ini larut dan juga ini santannya nggak pecah. Santannya sudah mendidih, jadi lanjut di sini aku masukkan sayur daun singkongnya. Ingat sambil harus tetap diaduk ya teman-teman biar santannya nggak pecah. Dan yang terakhir jangan sampai kita lupa untuk masukkan daun kemangi biar sayur daun singkong santan kita makin harum dan tentu saja makin enak. Nah, ini dia sudah mateng ya teman-teman, dan seperti ini hasilnya. Sebelum dipindahkan ke tupperware dan dihantar ke tempat kedukaan, di sini aku mau angkat dulu ini rumput. Bukan rumput, maksud aku ini rempah-rempah yang tadi, biar nanti nggak ikut kemakan oleh orang-orang di sana ya. Sibuk warawiri di dapur biarpun hujan tetapi tetap haus, jadi aku minum dulu sambil ini lanjut aku beberes. Ini piring kotornya yang dipakai masak tadi. Piring kotornya di sini nggak langsung aku cuci ya teman-teman, karena aku kan masih mau mengantar makanan dulu ke tempat kedukaan. Jadi nanti aku cuci balik dari sana. Dan karena ini semua makannya sudah matang, lanjut di sini aku mau pindahkan ke wadah tupperware seperti ini. Yang pertama di sini aku ada pindahkan ikan goreng, lanjut aku siramkan sambal gorengnya. Kalau ditaruh di wadah seperti ini lebih praktis, nggak gampang tumpah makanannya karena kan ini ada penutupnya juga. Oke, lanjut lagi teman-teman, di sini aku pindahkan sayuran juga ke dalam wadah tupperware. Sayur dan ubi santan di mix dengan ikan tongkol, tapi ikannya sudah nggak kelihatan karena sudah berbaur dengan sayurnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting ada rasa ikannya. Oke, ini semuanya sudah siap, sudah selesai aku pindahkan ke wadah tupperware. Ada sayur daun ubi atau daun singkong santan dan juga ikan tongkol goreng sambal. Dan yang terakhir tak lupa juga di sini aku mau sendok nasinya. Nasinya disiapkan yang terakhir agar supaya ini kan masih panas, masih hangat untuk dibawa ke sana nanti. Hanya menu sederhana, nggak mewah, hanya menu rumahan, tetapi yang penting kita ikhlas untuk membantu keluarga yang sedang memangku duka. Lanjut teman-teman, setelah semuanya sudah siap, aku masukkan ke kantong plastik seperti ini biar sedikit mudah membawanya. Dan karena di luar itu masih agak rintik-rintik hujan, nggak apa-apalah, di sini aku sedikit repot memakai payung juga sambil membawa tas makanan. Dan karena ini jalanan kita becek, jadi di sini aku nggak langsung naik motor, nanti aku naiknya itu di jalan paving. Nah, ini teman-teman videonya aku lanjutkan di sore hari saat sudah selesai acara pemakaman sambil kita menunggu ibadah kedua, yaitu ibadah penghiburan.